wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a amma ba'd. Selamat malam teman-teman mahasiswa santri ya, mahasantri semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, dan dijauhkan dari segala macam sakit ya. Amin. Alhamdulillah siang ini kita bisa melanjutkan ngaji kita, yaitu membaca kitab Tafsir Al-Wajiz seperti biasanya. Sebelum kita mulai pengajian kita, ngaji kita, mari kita bersama membaca surat Al-Fatihah, mengirimkan surat Al-Fatihah untuk para guru kita, para syekh kita, para orang tua kita, dan pak saudara serta keluarga kita yang telah mendahului kita, dan juga khususnya untuk guru-guru kita. Semoga apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga untuk kita dan untuk kita semua, dan juga menjadi amal baik. Ala hadinnya as-salihah al-fatihah. Baik teman-teman, kita sampai di surat Al-Baqarah ya, ayat 69. Kita masih di kisah tentang sapi betina, yang mana peristiwa sapi betina ini kemudian diabadikan ya oleh Allah menjadi nama dari surat terpanjang dalam Al-Quran ini, yaitu surat Al-Baqarah. Kemarin sudah kita bahas ya bahwa ada peristiwa ya yang cukup terkenal dalam Bani Israel, di mana ada seorang pedagang ya yang kaya dan dia tidak memiliki ahli waris, tidak memiliki anak. Satu-satunya ahli warisnya yaitu anak saudaranya ya, Uhaihah, yang bernama Uhaihah. Dan Uhaihah ini ingin segera menguasai, segera mendapatkan harta dari pamannya, sehingga kemudian dia mengambil jalan pintas membunuh pamannya. Kemudian para Bani Israel waktu itu berseteru ya, berbeda pendapat, karena Uhaihah ini mengangkat dan meletakkan jenazah pamannya itu di depan rumah salah seorang dari Bani Israel. Kemudian masyarakat menuduh yang punya rumah, yang lain menolak, dan akhirnya terjadi perdebatan dan pertengkaran. Kemudian ada di antara mereka yang mengusulkan untuk mendatangi Nabi Musa dan bertanya siapa sebenarnya yang membunuh lelaki tersebut. Dan bahasa mereka kemarin ya, wahai Musa gitu ya, qalu du'ulana gitu. Sebenarnya Rabbaka, mereka selalu menggunakan kata Rabbaka ya, seperti pada ayat 69 yang kita baca dan juga ayat sebelumnya, ketika mereka meminta penjelasan terkait dengan sapi betina yang harus mereka sembelih. Jadi seolah tidak meminta Nabi Musa, kamu mohonlah Musa kepada Tuhanmu, bahasanya Rabbaka ya, bukan Tuhan kita. Jadi seolah-olah mereka masih menjaga jarak ya. Dan mereka juga belum betul-betul percaya kepada Nabi Musa sepenuhnya, karena ketika mereka bertanya apa yang harus mereka lakukan atau siapa yang membunuh pedagang tersebut, lelaki tersebut, kaya raya tersebut, mereka ketika mendapatkan jawaban dari Nabi Musa menyembelih sapi betina, mereka tidak memberikan respon yang positif, namun justru sebaliknya mereka memberikan respon yang negatif. Mereka menuduh Nabi Musa mau mempermainkan atau mengolok-olok mereka, dan juga mereka juga berpikir apa hubungannya mencari pembunuh dengan menyembelih seekor sapi betina gitu ya. Padahal
sebelumnya ya, sudah pada ayat sebelumnya sudah banyak peristiwa luar biasa ya yang mereka lalui bersama Nabi Musa ketika mereka lari dari kejaran Firaun. Tongkat Nabi Musa bisa menjadikan lautan itu berubah menjadi daratan dan mereka bisa menyeberang atas izin Allah tentunya. Dan juga mereka meminta Nabi Musa untuk memohon kepada Allah makanan, Allah turunkan manna dan salwa. Banyak peristiwa yang luar biasa ya yang terjadi kepada mereka dan mereka lalui bersama Nabi Musa. Namun tetap saja mereka Bani Israel ini belum sepenuhnya mempercaya kepada Nabi Musa. Baik, kita baca ayat 69 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun syafra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Jadi setelah sebelumnya, pada ayat sebelumnya mereka bertanya ya, sapi betina itu seperti apa? Ketika mereka tidak langsung menyembelih tapi masih bertanya lagi. Yang sapi betina yang seperti apa yang diminta untuk disembelih ini. Dan pada ayat sebelumnya dijelaskan bahwa sapinya yang usianya tengah ya, tidak terlalu muda juga tidak tua gitu. Kemudian pada ayat sudah dijelaskan seperti itu, mereka pun masih bertanya lagi. Qala al-musannifu rahimahullah, qalu mereka berkata li Musa kepada Musa, marratan ukhra, sekali lagi, is'al, bertanyalah kamu wahai Musa, rabbaka kepada Tuhanmu, yubayyin lana, agar Tuhanmu ini menjelaskan kepada kita ma launuha, apa warna dari sapi tersebut. Qala Musa, Nabi Musa menjawab, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innaha, sesungguhnya sapi itu yaitu baqaratun, sapi sofra'ul launi, yang warna kuning, warnanya kuning, syadidatus sofroh, yang kuningnya itu kuat kuningnya, tabhajun nazirin, atau dalam ayat tasurrun nazirin, yang membuat orang yang melihatnya itu merasa senang, suka gitu, terpukau, terpesona pada sapi. Wa tu'jibuhum, dan membuat mereka orang yang melihat itu takjub, senang, tertarik kepada sapi itu, fi husni manzuriha, karena bagusnya sapi itu, walau niha, dan warnanya. Warnanya itu kuning, bagus gitu ya. Dan tidak nanti di ayat setelahnya tidak ada cacat. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Nah, sudah dijelaskan tadi ya, usianya yang tidak terlalu tua dan tidak juga muda, pertengahan gitu ya. Tapi mereka bertanya apa warnanya, kemudian dijawab warnanya kuning ya. Kuning pekat, dan juga membuat orang yang melihat itu tertarik gitu ya, kuning tua ya, syadidatus safrah, kuningnya kuat, kuning tua. Dan juga menyenangkan orang-orang yang melihatnya. Kemudian mereka bertanya lagi pada ayat setelahnya, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tasyabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Qalu li Musa, mereka berkata lagi kepada Nabi Musa, akhiron, is'al rabbaka, tanyakanlah wahai Musa kepada Tuhanmu, yubayyin lana, menjelaskan kepada kami, halata hadhil baqarah, kondisi dari sapi ini. Jadi jenisnya sapi ini sapi apa, seperti itu. Asa imatun am amilatun, apakah dia sapi yang digunakan untuk bekerja gitu. Li'anna jinsal baqari, karena jenis dari sapi ini
tasyabaha alaina, membuat kita samar gitu. Kita merasa masih samar gitu. Jenis sapinya belum jelas lagi katanya. Likasrotil abqar as-sofri. Jadi karena banyaknya sapi-sapi yang berwarna kuning. Al-mutawasitotis sini yang usianya itu pertengahan. Sudah dijelaskan tadi usianya, warnanya, dan ciri-cirinya ya. Mereka masih bertanya, masih merasa samar lagi. Yang justru pertanyaan-pertanyaan ini mempersulit mereka sendiri ya. Kata mereka, fala nadri, maka kami tidak tahu ayat bakorotin, sapi yang mana, yuriduhallahu yang dikehendaki oleh Allah. Wa nahnu muhtaduna, dan kami akan mendapat petunjuk di masyiatillah, atas kehendak Allah, atas izin Allah, ilal baqaratil matlubah, kepada sapi yang diinginkan, idza akhbartana, jika kamu memberitahukan kepada kami. Mereka masih bertanya, masih sama, coba kasih tahu lagi jenisnya yang seperti apa, karena sapi yang warnanya kuning itu yang usianya tanggung atau usianya tengah itu juga ada banyak, kata mereka. Jadi sapi yang seperti apa yang dikehendaki. Kalau kamu memberitahukan ciri-cirinya lagi, insya Allah kami akan diberikan petunjuk oleh Allah kepada sapi yang dikehendaki. Jadi ketika mendapatkan perintah ini ya, sifatnya Bani Israel, mereka tidak segera menjalankan perintah, tapi justru malah bertanya terus ya. Padahal kalau ketika diperintahkan pertama kali, misalkan innallah ya'murukum an tadhbahu baqarah, Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Seandainya mereka tidak bertanya ya, justru tugas menyembelih sapi itu ya sangat sederhana ya, dan lebih mudah dilaksanakan. Namun justru mereka karena banyak bertanya, akhirnya mereka malah berat, nantinya malah susah mendapatkan sapi yang diinginkan. Tadi sifatnya juga sudah cukup jelas, sapi betina yang tidak tua, tidak muda, warnanya kuning, menyenangkan. Tapi karena mereka tidak patuh dan juga tidak percaya sepenuhnya kepada Nabi Musa, mereka bertanya terus. Akhirnya ditambahkanlah sifat lagi ya dari sapi betina yang harus mereka cari dan mereka sembelih. Yaitu dijelaskan pada ayat selanjutnya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harfa musallamatun la syata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqq fadabahuha wa ma kadu yaf'alun. Jadi qala lahum Musa berkata kepada mereka, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, yaqulu lakum, berkata kepada kalian, innaha, sesungguhnya sapi yang diperintahkan itu adalah baqaratun, sapi yang ghairu mudallalatin bil amali, yang tidak digunakan untuk kerja, tidak digunakan untuk membajak sawah. Fala tahrithul ardo, maka sapi itu tidak membajak tanah, sawah. Wala tustakhdamu, dan juga tidak digunakan fi saqai zar'i, dalam menyiram, mengairi tanaman. Ad-dawa bin nawadihi, seperti hewan-hewan lainnya yang biasanya digunakan untuk nawadihil ukhra lainnya, al-musta'malah, yang digunakan liikhrajil miyahi, dimanfaatkan untuk apa? Mengeluarkan air minal abari, dari sumur-sumur. Jadi ciri yang lain disebutkan di sini bahwa sapinya itu yang tidak digunakan untuk bekerja sama sekali. Karena biasanya sapi-sapi digunakan di sana digunakan untuk membajak tanah, membajak sawah, dan juga digunakan untuk tenaganya dimanfaatkan untuk
menarik, mengambil air dari sumur-sumur. Nah, sapi yang diperintahkan untuk disembelih ini yang tidak digunakan untuk bekerja tadi. Kemudian sifat lainnya musallamatul la syata fiha. Di sini ditafsirkan dengan bari'atun minal uyubi. Jadi dia tidak memiliki cacat. Khalisatus sofroti, warna kuningnya itu, warna kulit yang kuning tadi itu benar-benar khalisah, benar-benar murni. Jadi benar-benar mulus kuning semua. Nggak ada satu titik pun yang misalkan putih atau hitam atau warna lainnya ya. Jadi memang benar-benar mulus kuning semuanya yang diperintahkan untuk disembelih. La yukhalituha lam'atun, yang tidak kuningnya tadi tidak bercampur dengan satu titik pun au buq'atun min launin akhar, dari warna lain. Jadi benar-benar murni mulus kuning tadi ya warnanya. Qalu, kemudian mereka berkata, nato al-an, sekarang nato kata bil bayani, nato kata kamu, ya mereka ngomong pada Musa ya, berkata kepada Musa, kamu sudah berkata menjelaskan bil bayani dengan penjelasan, awil wasfi atam, dengan sifat yang sempurna. Jadi tidak paham, mereka sudah merasa cukup dengan sifat-sifat yang dijelaskan, hakikat sapi betina yang harus mereka temukan dan juga harus yang mereka sembelih. Fawajaduha, nah maka kemudian mereka menemukannya. Nah meskipun sulit, akhirnya mereka menemukannya ya. Wa ma kadu yaf'aluna, dan hampir saja mereka tidak dapat melaksanakan perintah untuk menyembelih sapi itu. Wa ma kadu yaf'aluna, mana tadi? Lighala'i thamaniha, karena saking mahalnya sapi yang mereka temukan dengan ciri-ciri yang telah disebutkan tadi. Hampir saja tidak jadi. Gitu. Walau dzabahu, kata Syekh Wahbah Zuhaili, kalau seandainya mereka menyembelih ayya bakarotin, sapi apa saja gitu ya, sapi secara umum apa aja tanpa ada ciri-ciri, kanat qabla hadhil as'ilah, sebelum mereka bertanya banyak hal tadi, ketika ada perintah terus mereka langsung menyembelih sapi apa saja, seharusnya la ajza'athum, seharusnya itu sudah cukup. Jadi mereka sendiri justru yang mempersulit diri mereka sendiri dengan banyak bertanya. Justru mereka memperberat tugas yang harus mereka lakukan, mempersulit tugas yang tadi sederhana, ribet gitu ya, jadi sulit, yang harusnya disuruh nyembelih sapi karena mereka banyak tanya ciri-cirinya seperti apa, akhirnya jadi susah mencari sapi yang tidak pernah digunakan untuk bekerja gitu. Dengan ciri-ciri warna kuningnya juga benar-benar kuning semuanya, mulus, nggak ada satu titik, satu noda pun warna lain seperti itu. Nah, akhirnya mereka jadi sulit untuk menemukan sapi itu. Namun kemudian pada ceritanya itu ada salah seorang dari laki-laki dari Bani Israel ya. Nah, dia ini punya anak laki-laki. Nah, dan dia memiliki sapi kecil ya, pedet kalau orang Jawa bilangnya anak sapi itu ya. Kemudian dia, si laki-laki ini menaruh anak sapi kecil ini yang dia miliki di hutan, gitu. Dan dia menitipkannya, katanya ya titipkan kepada Allah, sudah gitu ya, tawakal. Ya Allah, saya titipkan ini kepadamu. Ini apa?
anak sapi ini kecil ini. Kemudian si bapak ini meninggal, tapi meninggal dia sudah pesan ya ke istrinya bahwa dia meninggalkan sapi di hutan. Nanti anaknya ketika sudah besar yang akan mengambil sapi itu, yang bisa menjinakkan sapi tersebut. Ya, sapinya kan ditinggal di hutan. Kemudian jadi di ceritanya itu dia berkata, Allahumma inni astaudi'uka hadhil ajra li hadzal sob. Jadi ya Allah, saya titipkan sapi kecil tadi itu, anak sapi itu untuk anak laki-laki ini, anaknya dia. Nah, kemudian dia meninggal, dan ketika si anak ini besar, ibunya berkata kepada si anak ini, dan anak ini ceritanya kata anak yang sangat taat ya, berbakti, sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya bilang bahwa ayahmu sudah menitipkan kepada Allah seekor anak sapi untuk kamu, maka kamu pergilah ke hutan itu, ambil sapi itu. Nah, kemudian ketika si anak ini ke hutan mau ngambil sapi ini ya, kemudian dibawa ini sapi dan dituntun jalan mau pulang gitu ya. Kemudian ketemu sama Bani Israel yang sedang nyari sapi dengan ciri-ciri seperti itu. Nah, mereka akhirnya, oh ini ada nih sapi yang kita cari, nggak ketemu-ketemu gitu ya. Sudah berhari-hari kita cari sapi dengan ciri-ciri seperti ini, kita tidak mendapati, dan akhirnya kita dapat nih sekarang, seperti itu ya ceritanya. Nah, kemudian mau dibeli sama Bani Israel ya ceritanya ini, terus anak itu bilang, ini saya mau bawa ke ibu saya. Nah, anak ini juga sangat berbakti, taat pada ibunya. Saya mau bawa ke ibu saya, jadi saya tidak menjualnya. Karena kalau mau kamu bilanglah ke ibu saya. Nah, kemudian mereka pergi ke ibunya. Nah, sampai kepada ibunya, orang-orang para Bani Israel ini ya menyampaikan keinginan mereka untuk membeli sapi tersebut. Tapi ibunya juga bilang, saya tidak menjual, Sambang tidak menjual. Akhirnya dalam kisahnya itu ya, dikisahkan bahwa diceritakan akhirnya ibu ini sepakat dengan menjual ya dengan harga yang sangat mahal. Ada yang mengatakan 3 dinar, ada yang mengatakan sapinya itu dikuliti, kemudian harganya itu seberat emas dengan seberat kulit sapi tersebut. Jadi memang karena sangat mahal. Tadinya tadi disebutkan ya, mereka tidak melakukan, tidak mau karena saking mahalnya. Namun akhirnya mereka menyepakati ya, akhirnya disepakati untuk membeli. Nah, di sini juga ada pelajaran yang bisa kita ambil ya. Pertama, selain tadi sifat-sifatnya Bani Israel, tapi di sini kita mendapati mereka tadi kan mengatakan bahasa di ayatnya tadi, insya Allah la muhtadun, bahwa kami insya Allah akan mendapatkan petunjuk untuk untuk menemukan sapi tersebut. Wa inna insyaallah la muhtadun. Ketika mereka bertanya bahwa sapi tadi syabah alaina, masih kasih tahu, kamu bertanya lagi lah kepada Tuhanmu, Musa, mohon petunjuk pada Tuhanmu seperti apa, untuk menjelaskan kepada kami seperti apa ciri-ciri sapinya. Kami masih samar gitu kan, tapi dia mengatakan insya Allah, mereka mengatakan wa inna insyaallahu la muhtadun. Dan akhirnya mereka benar mendapatkan ya, berhasil menemukan sapi-sapi tersebut. Di sini pelajaran yang bisa kita ambil bahwa ketika kita ingin melakukan sesuatu tapi kita mengucapkan insya Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan kita kemampuan. Misalnya kita ada janji ya, ada janji kepada teman, kepada orang tua, kepada siapa, ya, kita mengucapkan insya Allah, maka di situ Allah akan
berikan jalan, Allah akan mudahkan jalan, Allah akan berikan petunjuk untuk kita dapat memenuhi janji tersebut. Iya tadi kembali ke tadi ya, setelah akhirnya mereka berhasil menemukan sapi itu, dan sapi itu memang benar sesuai dengan ciri-ciri tadi. Tidak usianya tanggung, tidak kecil, tidak muda juga tidak tua. Warnanya juga benar-benar kuning mulus gitu ya. Yang orang yang melihatnya itu juga senang, tertarik, suka gitu karena saking bagusnya. Kemudian dia juga tidak dipakai untuk bekerja karena dia ada di hutan. Dia di hutan, belum pernah digunakan untuk mengairi tanaman, belum pernah digunakan untuk membajak sawah. Ya. Kemudian akhirnya mereka menyepakati dan mereka untuk mereka gunakan di sembelih itu ya. Nanti akan ada perbedaan pendapat. Setelah tadi lembu itu ditemukan dan disembelih itu, apakah yang digunakan untuk memukul kepada jasad korban pembunuhan laki-laki yang meninggal itu apakah ekornya? Nah, di situ ada perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan lisannya, karena lisan itu alatul kalam, alat untuk berbicara. Ada yang berpendapat tila itu tulang ekornya. Ada yang berpendapat pahanya, ada yang mendapat dengan salah satu tulangnya. Namun cerita yang lebih sering ya kita dengar itu adalah ekornya, ya, potong ekornya kemudian dipukulkan kepada mayit tadi, jasad korban pembunuhan tadi, kemudian laki-laki yang sudah meninggal itu tiba-tiba bangun dan mengatakan bahwa yang membunuhnya adalah keponakannya sendiri, Uhaihah gitu. Uhaihah bin Al-Jullah ya. Nah, dia membunuh pamannya untuk mendapatkan hartanya, untuk mewarisi semua hartanya. Nah, dalam kata Imam Malik ya, dalam kitab hadis kitab Muwatta beliau Malik bin Anas mengatakan bahwa dari kisah Uhaihah tadi itu, maka dari situ dimulainya adanya syariat atau hukum bahwa orang yang membunuh itu tidak mendapatkan warisan. Sebab bahwa la yarisu qatil, seorang pembunuh itu tidak dari ahli waris itu yang membunuh ahli warisnya untuk mendapatkan warisan, itu tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Kemudian pada zaman Nabi Musa ya, kemudian pada Islam pun juga syariat ini ada. Nabi bersabda bahwa la yarisu qatil. Pembunuh itu tidak berhak mendapatkan warisan. Termasuk salah satu sebab mahjub ya, dia tidak mendapatkan warisan karena membunuh. Kemudian kita lanjutkan. Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ayat 72. Qala al-musannif rahimahullah wadhkuru, dan ingatlah Bani Israel hina qatala ba'dukum nafsan, ketika sebagian di antara kalian membunuh seseorang. Fatakhasomtum, kemudian kalian saling berselisih, tanaza'tum, saling berbeda pendapat, bertengkar. Fiman, dalam hal apa? Dalam hal siapa? Fiman huwal qatil. Dalam hal siapa yang membunuh? Siapa pembunuhnya? Wallahu muzhiruma, dan Allah lah yang memberikan, menjelaskan, memperlihatkan maka tamtum min amril qatli, apa yang kalian sembunyikan tentang perkara pembunuhan ini liikhfaihi alal hakim,
untuk menyembunyikannya dari Faqulna idribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Faqulna maka kami berkata, idribu al-qatil. Nah, ini ya. Pukulkanlah al-qatil, pembunuh orang yang dibunuh, jasad yang dibunuh, jasad korban pembunuhan tadi ya, mayatnya bi ahadi a'dha'il baqaratil madbuhah. Nah, di sini Syekh Wahbah berpendapat menafsirinya dengan bi ahadi a'dha'il baqarah al-madbuhah, dengan salah satu anggota badan dari sapi, organ dari sapi yang disembelih. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa para ulama berbeda pendapat apakah yang dibukukan itu ekornya, lisannya, tadi ya, pahanya, atau salah satu anggota badannya. Di sini Syekh Zuhaili termasuk yang berpendapat dengan salah satu anggota tubuh dari sapi itu. Tidak menjelaskan secara detail, secara rincinya anggota tubuh yang mana. Fadarabuhu, maka kemudian mereka memukulkannya kepada orang yang meninggal tadi, mayit. Fa'ahyahullah, maka kemudian Allah menghidupkan si mayit tadi. Fa'akhbarahum, kemudian mayat tadi memberitahukan kepada mereka, Bani Israel, anil qatili, tentang siapa yang membunuh, tentang pembunuhnya. Wahakadha, dan begitulah, yuhyillahul amwata, Allah akan menghidupkan kembali orang-orang yang telah meninggal atau mayat-mayat. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, kami selihadal ihya, seperti menghidupkan kembali, kasus menghidupkan kembali di Bani Israel tadi. Wa yurikum alamatihi, dan memperlihatkan kepada kalian semua tanda-tanda Allah yang adalah yang menunjukkan ala kamali qudratihi, kejadian-kejadian yang menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah. Jadi secara logika, ya, secara logika untuk mengetahui orang siapa pembunuh kok disuruh menyembelih sapi, tidak ada kaitannya. Tapi itulah kekuasaan, menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah. Tapi kalau kita lihat tadi ya dari kisahnya bahwa sapinya itu kuning mulus, kemudian dibelinya dengan seharga berat dari kulitnya sapi tadi ya dengan emas, dan emas itu kan warnanya kuning. Seperti ada hubungan ya dari warna kulit sapi tadi dengan jumlah yang dibayarkan untuk membeli sapi tadi, yaitu dengan emas. Sama-sama kuning, dan di sini hikmahnya Allah ingin memberikan ya kepada si ibu dan anak yang berbakti kepada ibunya tadi nikmat anugerah ya, uang gitu ya, harta kepada mereka yang melimpah ya, sangat banyak saat itu. Kemudian hal yang kedua kaitannya, kalau kita kembali pada cerita kisah sebelumnya, mereka kan sempat menyembah patung anak sapi ya. Nah, kemudian di sini mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi gitu. Jadi di sini mereka benar-benar untuk yang tadinya sapi itu mereka agung-agungkan sampai mereka sembah, di sini mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi agar untuk mengikis pengkultusan, jadi sisa-sisa pengkultusan mereka terhadap sapi, terhadap anak sapi ya, mereka sembah patung anak sapi mereka sebelumnya, agar sisa pengkultusan itu di hati dan pikiran mereka itu benar-benar terkikis dan hilang. Kemudian Allah merintahkan mereka untuk menyembelih anak sapi. Tadi sampai wa yurikum alamatihi ad-dallati ala kamali qudratihi, ya, untuk menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah. Likai tudriku, agar kalian
kebangkitan nanti, kebangkitan di hari kiamat nanti, bahwa nanti kita semua akan dihidupkan kembali, dibangkitkan, dihitung amal ibadah kita. Nah, kisah ini diceritakan di Al-Quran ini agar bisa dibaca kita semua sebagai umat Islam yang membaca Al-Quran, yang notabene adalah kitab suci kita untuk Muslim, pedoman dan panduan untuk kita. Nah, agar di sini kita teringat dan memikirkan tentang hari kebangkitan nanti, untuk kita mempersiapkan ya amal yang kita pakai atau kita gunakan untuk bekal kelak di hari kiamat. Masih ada 2 ayat lagi ya pada halaman ini, kita lanjutkan. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati wa ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu ghafilin amma ta'malun. Tsumma salubat qulubukum an qabulil haqqi. Sudah banyak sekali ya kejadian yang terjadi yang dilalui oleh Bani Israel, akan tetapi mereka hati mereka tetap mengeras ya. Tsumma salubat, kemudian mengeras qulubukum, hati kalian, an qabulil haqqi, untuk menerima kebenaran. Walam tad'an li ayatillah, dan tidak tunduk. Ini pakai tad'an muannas ya, kembalinya ke qulub, hati. Jadi hati mereka itu tidak tunduk kepada ayat-ayat Allah. Min ba'di ru'yati hadhil hadisah. Setelah melihat kejadian ini, tetap saja malah hati mereka itu mengeras, tidak mau menerima kebenaran. Fahiya kal hijarati, fahiya kembali kepada qulub, hati mereka. Maka hati Bani Israel ini di sini diperumpamakan, dimisalkan dengan kal hijarati, seperti batu, qaswatan, kerasnya, wasolabatan, dan sama kerasnya. Au asyaddu qaswah minha, atau bahkan lebih keras dari batu. Bal, karena apa? Inna minal hijarati, karena sebagian dari batu, di antara batu-batu itu, la alyanu, ada yang lebih lembut, lebih lunak, min qulubikum, dari hati kalian, hati Bani Israel tadi. Fayan ba'u min ba'diha ma'ul anhar, ada sebagian batu yang darinya keluar air, ma'ul anhar, air sungai ya, bengawan. Wa ba'duha yatasadda'u, dan sebagiannya ada yang terpecah dan keluar air. Fatakhruju minhul uyunus shaghira, setelah pecah kemudian keluar darinya, retak gitu ya, uyun shaghira, mata air kecil. Wa ba'duha yahwi min khaufillah, dan sebagian dari batu itu ada yang jatuh turun gitu ya, min khaufillah, karena takut kepada Allah. Kasukutil jabali amama Musa, seperti kejadian jatuhnya gunung di depan Nabi Musa. Wa qulubukum, dan hati kalian wahai Bani Israel, la talinu, tidak melunak sedikit pun. Wallahu, dan Allah hafizun, yang menjaga li a'malikum, amal perbuatan kalian, wa mujazikum 'alaiha, dan yang akan memberikan balasan atas amal tadi, amal perbuatan kalian, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Ini sebenarnya sudah masuk hizb ya, nisfu, setengah juz ya, setengah juz dari juz pertama ya kita ya, afatatma'una. Sudah ada tanda hizb
satu hizab itu 1,5 juz. Mungkin kita berhenti di sini aja. Fatat Ma'una ini kita karena kita bahas nanti pada pertemuan selanjutnya. Baik, mungkin ini penjelasan ngaji kita ya pada malam hari ini. Kita sudah menyelesaikan cerita tentang sapi atau lembu betina yang menjadi sebab dinamakannya surat Al-Baqarah, surat yang kita kaji, surat terpanjang dalam Al-Quran ya. Ini sudah sampai akhir dari kisah tentang sapi betina. Ya, 75 nanti bisa kita kaji pada pertemuan Senin depan insya Allah. Barangkali dari teman-teman ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau tidak, mungkin kita cukupkan. Silahkan. Tidak ada yang ditanyakan. Gimana kabarnya, sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah, Bu. Masih offline. Tapi kalau yang SMP berarti di pesantren ya? Atau daring juga? Nah, di pesantren sama di madrasah juga. Berarti yang SMP masuk ya? Masuk luring Ya, maksud saya? seperti biasa. Ya, Seperti biasa. Luring. Berarti kursinya di ini, dijarain gitu, di meja kursinya atau enggak? Biasa saja? Enggak sih, biasa saja. Soalnya kan emang hidupnya cuma di mahat sama di madrasah kan, jadi nggak ada kontak dengan orang luar santrinya. Karena memang di dalam saja dan juga tidak pulang ya selama ini. Iya, boten. Enggak, memang tidak boten ya. Jadi memang tetap insya Allah ya, mudah-mudahan semuanya santri dan para pengurus, Pak Yai juga sehat-sehat semua. Karena memang sampai saat ini juga kondisi belum membaik ya, justru malah semakin bertambah. Baik. Ya, mungkin kalau memang tidak ada yang bertanya, kita cukupkan ya ngaji kita malam ini. Semoga apa yang kita baca tadi ada manfaatnya untuk kita semua ya, terutama agar kita bersyukur ya, dan juga tidak bertawakal juga ya, bagaimana tadi cerita si bapak yang memasrahkan anak sapinya di hutan ya hanya kepada Allah. Saya astaghfiruka Allahumma ini astaghfiruka. Saya jadi teringat ini waktu dulu di Mesir ya. Di Mesir itu kan kalau orang jualan gas itu naik sepeda. Padahal gasnya bukan gas hijau, gas yang besar itu. Itu naik sepeda bawa gas, tang gitu kan. Rumahnya kan berapa tingkat, jadi kita biasanya melongok di jendela. Kamu mau gas gitu. Itu ketika saya pernah nanya, kamu punya ini suami waktu itu nanya. Saya tinggal di luar asrama kan sewaktu setelah nikah, sebelum nikah di asrama. Suami tanya, kamu punya nomor telepon nggak? Jadi kalau kita butuh bisa kita telepon gitu kan. Tapi jawabnya apa? Nggak ada. Telepon saya itu pada Allah. Tidak, jadi dia usaha. Jadi saya jualan keliling, kata dia sudah pasrah ya, tawakal kepada Allah. Nanti akan menemui pembeli saya yang sudah Allah tuntun untuk kepada saya gitu. Segitu besarnya ya tawakalnya kepada Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pada teman-teman atas perhatiannya. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sangat